Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat berkelimpahan untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini. Semuanya mendapat keberkahan yang sama, kelimpahan yang sama, dan kesehatan kebahagiaan selalu ada dalam diri kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Sebetulnya esensi dari semua ibadah ya. Atau kalau kita bisa bicara puasa sekarang ini kan sudah dijadikan suatu ibadah atau semacam kewajiban ini. Boleh nggak kalau saya bilang itu juga kebiasaan, Mbak? Kebiasaan, rutinitas, ritual. Kewajiban ya kan. Jadi kadang orang menjalankan itu bukan karena kesadaran, tapi karena ini sudah menjadi semacam hukum atau doktrin kan itu. Iya. Karena nanti ada di situ diterangkan kalau nggak melakukan nanti hukumnya ini, kalau melakukan dapatnya ini kan. Nah, kalau menurut saya pribadi, orang yang menjalankan ibadah itu seharusnya itu adalah sebuah kesadaran, ya, dan itu menjadi kebutuhan itu loh, menjadi kebutuhan. Bukan karena embel-embel tadi, ada ancaman maupun ada penawaran reward tadi kan. Nah, selain banyak orang selalu melakukan sesuatu hanya karena dual tadi, reward atau punishment kan itu. Nah, padahal kita itu belum mencapai kesadaran. Masih transaksional. Transaksional. Padahal kalau kita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, itu harus bicara tentang kesadaran. Bukan embel-embel apa dogma dan reward dan punishment kan ini. Nah, kami sendiri juga kami membangun keluarga yang ya saya nggak katakan religius enggak, keluarga yang berkesadaran. Jadi puasa kami pun juga sedang melakukan puasa. Terutama Bu Niko, kalau saya banyak kesibukan, banyak mendampingi pendampingan di banyak orang-orang yang sedang membutuhkan tadi pencerahan tadi. Nah, di sisi lain Bu Niko menopang kami, menopang pelayanan saya dengan ngambil waktu khusus untuk berdoa tadi. Jadi berdoa bukan lagi sebagai bentuk supaya dapat sesuatu. Maka Bu Niko berpuasa bukan untuk dirinya sendiri. Itu yang Bu Niko lakukan, berpuasa untuk orang-orang yang datang tadi, orang yang datang di dalam permasalahannya tadi. Bu Niko berkomunikasi dengan Tuhan lah. Jadi ketika dia berpuasa dan berdoa tadi, jadi ini harus sepasang sebetulnya antara puasa dan berdoa. Oke. Ya. Nggak bisa dipisahkan, Pak ya? Nggak bisa dipisahkan, karena ini sebenarnya satu rangkaian. Jadi ketika kita puasa itu, di situ harus ada doa-doa yang kita membangun hubungan intim dengan Tuhan itu. Jadi di puasa itu apa? Kita kan menekan semua ego, menekan semua nafsu, menekan semua keinginan. Bahkan di dalam puasa itu harus banyak waktu untuk bergaul intim dengan Tuhan itu. Jadi kita percuma puasa, tapi kita nggak ada waktu khusus atau nggak ada hubungan intim dengan Tuhan. Karena ini satu rangkaian nih. Ya, puasa dan berdoa atau berdoa dan berpuasa. Nah, dulu di dalam puasa itu yang Bu Niko lakukan ya, masuk kamar, mengurangi aktivitas di luar, kemudian masuk kamar melakukan penyembahan, puji-pujian, kemudian mengucap syukur dan tadi menaikkan kerinduan-kerinduannya Bu Niko. Tuhan, terima kasih untuk kami, keluarga kami, Engkau pakai untuk menjadi saluran kasih bagi banyak orang. Tuhan, bersyukur keluarga kami Engkau pakai untuk menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang. Aku berdoa Tuhan, aku mohon Tuhan, orang-orang yang datang dengan segala permasalahannya, kiranya Tuhan turun tangan, campur tangan, untuk segera memberikan pertolongan melalui keluarga kami. Berikan hikmat-Mu, berikan pengertian-Mu, campur tangan-Mu, supaya keluarga kami semakin hari
semakin engkau pakai untuk menjadi kepanjangan tanganmu. Jadi udah tidak berdoa untuk diri sendiri lagi. Ya. Puniko menaruh hati tadi untuk banyak orang yang datang supaya segera ada pertolongan, ada jawaban. Oke. Dan itu dilakukan tidak lagi dengan aturan-aturan dogma ya, karena bisa dilakukan kapanpun. Iya. Tidak harus nunggu bulan ini kan, kapanpun ketika ada kerinduan, ada panggilan, ini kan. Atau selama ini rutin dilakukan maksimal 3 bulan sekali. Doa puasa yang 3 hari 3 malam tidak makan. 24 jam itu. 24 jam. Iya. Oh. Karena kalau saya lihat sekarang ini puasa sekarang ini hanya geser jam makan ya kalau saya lihat ya. Ini tadi menarik ya Pak, salah satunya adalah untuk menahan amarah juga. Ya, jadi emosi kan banyak ya. Grace mungkin selama ini Grace kan mengenal emosi itu cuma marah-marah gitu. Ya. Emosi itu banyak, emosi itu kan dari energi motion. Emosi itu energi yang bergerak. Nah yang ada dalam dirimu apa? Emosi itu ada dari ketakutan itu juga emosi, kekhawatiran emosi, kemarahan emosi, kasih juga emosi. Ya. Nah, betul di masa puasa itu emosi-emosi yang buruk itu kita tekan, kita kurangi, kalau perlu dihilangkan. Nah, emosi yang baik itu yang kita angkat. Maka apa di bulan puasa emosi kasih itu sebenarnya paling besar. Karena kita merasakan kan, oh ternyata orang lapar itu seperti ini. Jadi ya Pak, mengembalikan kesadaran diri. Iya, oh kalau gitu oke. Apa yang biasanya saya lakukan, apa yang biasa makan, sekarang saya kurangi porsinya. Nah, dari hasil pengurangan inilah, ini yang akan saya salurkan. Iya. Emosi kasih tadi kan itu kan. Jadi mengurangi, katalah sehari makan 3 kali. Udah makan sekali aja, yang 2 kali, jatahnya 2 kali, kasihkan ke orang lain yang lebih membutuhkan kan itu. Bukan makan 2 kali, tapi yang 1 kali tadi diganti yang terakhir dan ditambahkan lagi variasinya kan itu kan. Nah, itu berarti tidak ada efek ke orang lain, efeknya masih baru ke diri sendiri. Ya. Yang nama ibadah itu dampaknya harus ke orang lain sebetulnya. Jadi ibadah apapun itu sebisa mungkin dampaknya di samping ke diri sendiri, tapi dampak yang paling utama itu ke orang lain. Jadi puasa itu ya di dalam kondisi apapun kita mengurangi, ya mengurangi, menekan tadi. Kalau biasanya makan pakai telur ya udah telur aja cukup lah gitu loh. Nggak usah diada-adakan, wah ini karena bulan puasa harus tak tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi seperti hal yang biasa cuma dikurangi, malah justru dikurangi bukan ditambah-tambahkan. Ya saya lihat sekarang ini orang bulan puasa malah ditambah-tambahkan. Jamnya yang dikurangi, porsi makannya ditambah. Porsi variasinya juga ditambah kan itu kan. Nah ini saya pikir maksud dari puasa tidak seperti itu dan esensinya belum kena. Contoh puasa itu, misalnya saya seneng katakanlah durian itu ya. Terus durian nghabiskan 1 atau ya dengan puasa itu ya ditekan keinginan itu. Nggak usah makan durian di bulan puasa atau apa. Justru mengurangi atau menghilangkan. Jadi kalau saya lihat sekarang ini orang malah menambah-nambahkan gitu. Apakah itu juga bisa dibilang esensi puasa pengendalian diri itu tadi Pak? Ya otomatis puasa itu mengendalikan diri. Kalau lebih tepatnya sih saya belajar mengelola emosi. Kan di dalam diri kita tuh seperti ajaran mereka banyak emosi kan. Emosi kemarahan dihilangkan, emosi ketakutan dihilangkan, emosi kekhawatiran dihilangkan. Nah yang diangkat apa di bulan puasa? Emosi kasih. Energi kasih ini yang dibesarkan gitu loh. Nah kasih itu apa? Kasih itu memberi, kasih itu berkorban, kasih itu menyalurkan gitu loh. Nah itu di masa puasa itu kalau bisa mengurangi tadi porsi kita tadi, hasil dari pengurangan tadi yang kita bagikan, kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkan kan itu kan. Bukan malah di bulan puasa menambah-nambahkan tadi yang biasanya nggak ada diada-adakan. Nah, ini kan bagaimana kita mau membantu itu? Itu mengurangi porsi kita tadi supaya kita lebih bisa banyak berbagi kan ini.